Apa ini yang masuk? Ya, Bu Nur mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Mari sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum Bu Nur mulai, Bu Nur absen dulu. Aziz, Hadir, Bu. Calvin, Denis, Elsie Razi, Elena, Hadir, Bu. Erika, Hadir, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Fias, Fredrina, Hadir, Bu. Haris, Iswari, Hadir, Bu. Keiza,
Hadir, Bu. Meta. Muhammad Kaihan. Muhammad Agung. Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Ini siapa ini? Ilham. Ya, hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Naomi kah? Hadir, Bu. Nashwa. Naila. Hadir, Bu. Hadir. Nisrina. Hadir, Bu. Putri. Hadir. Rafa. Hadir, Bu. Raffi. Hadir, Bu. Gandhi. Hadir, Bu. Izalul. Salma. Hadir, Bu. Sultan. Hadir, Bu. Syafa. Hadir, Bu. Yoga. Hadir, Bu. Yohanes. Hadir, Bu. Zahra. Zahra. Nggak ada. Oke. Bu Nur mulai cek ya. Ini Bu Nur tampilkan Word-nya Bu Nur. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ini tak geser-geser. Punyamu geser nggak? Dasar. Iya, Bu, guys. Oh ya, oke, ya berarti beres. Pada pertemuan yang lalu kita kan sudah ulangan itu sampai diskriminan. Nah, sekarang ini masih lanjutannya yang kemarin. Kita membahas rumus jumlah, selisih, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan 3 rumus ini, kita masih menggunakan rumus yang lalu, yaitu rumus ABC. Coba sekarang catatannya dibuka, terus rumus ABC itu bunyinya apa? Catatannya dibuka dulu. Sudah? Rumus ABC coba Bu Nur nunjuk ya. Aziz, rumus ABC coba dibaca Aziz, catatan Aziz. Rumus ABC, rumusnya X1, 2 sama dengan, yuk boleh buka catatan kok. Yang lain boleh jawab. Rumus ABC. Saya, Bu, mau jawab rumus ABC, Bu. Ya, ini siapa? Keiza, Bu. Oh ya, Keiza. Ya, rumus ABC apa, Za? Rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, itu kan X1, 2. Nah, sehingga kalau dipecah, X1 sendiri, X2 sendiri menjadi X1-nya berarti min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X2-nya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, bedanya di mana antara X1 dan X2, anak-anak? X1 dan X2 bedanya di mana? Di tanda plus minusnya, Bu. Ya, karena tadi di awal itu kan ini tandanya plus minus ya. Ini. Nah, terus dipecah yang satu plus, yang satu min, gitu. Nah, ini X1 dan X2 itu yang akan kita pakai untuk menentukan rumus jumlah, selisih, dan hasil kali. Sekarang kita ke rumus jumlah. Jumlah itu kan berarti ditambah.
maka rumus jumlah itu X1 plus X2. Nah, kita tulis di sini. X1 tadi kan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ditambah X2 itu min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kan pecahan. Kalau ada penjumlahan, pengurangan pecahan, itu harus diapakan? Penjumlahan dan ya, disamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah sama? Sudah, Bu. Sudah. Penyebutnya adalah 2A. Ya, yang lain boleh ikut jawab. Karena penyebutnya sudah sama, kita boleh langsung jadikan 1. Ya, 2A. Nah, terus di sini min B plus akar B kuadrat min 4AC. Ini plus ketemu min, jadi apa? Jadi min, Bu. Jadi min, jadi plusnya hilang ya. Min B min akar B kuadrat min 4AC. Ya. Sekarang karena ini bentuknya variabel semua, berarti kita ngitungnya yang sejenis. Min itu kita anggap utang. Utang 1B, utang lagi 1B. Berarti berapa? Min 2B. Min 2B, ya. Min 2B. Nah, terus ini plus akar B kuadrat min 4AC min akar B kuadrat min 4AC. Misalkan kita anggap itu B kuadrat min 4AC itu kita anggap apel lah. Nah, biar nggak panjang ini. Berarti kalau positif 1 apel, kan ini kan positif 1 apel, dikurangi 1 apel. Berapa hasilnya? 1 apel dikurangi 1 apel? Habis, Bu. Habis. Ya, berarti ini plus akar B kuadrat min 4AC dikurangi akar B kuadrat min 4AC ini habis. Ya. Jadi kalau ada, ini kalau nggak ada angkanya tuh angkanya 1. Sama-sama angkanya 1, kalau tandanya plus dan min berarti dia otomatis habis. Terus penyebutnya tinggal per 2A. Min 2B itu kan artinya min 2 kali B. 2A itu 2 kali A. Nah, maka karena ini perkalian dan pembagian boleh dicoret. Kita coret 2-nya. Maka ketemulah rumus min B per A. Nah, sehingga nanti kalau ditanya X1 plus X2 rumusnya apa? Rumusnya langsung pakai yang Bu Nur kotai ini. Yang dari atas ini tadi adalah proses mendapatkan rumus itu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Yang belum paham silahkan tanya sebelum tak lanjut. Sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang rumus selisih. Selisih itu dikurangi. Berarti kita masih pakai rumus X1, X2 tadi. Berarti X1 itu min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dikurangi min B min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama seperti yang tadi, kalau pengurangan, penjumlahan, pecahan, penyebutnya harus disamakan. Nah, ini sudah sama. Nah, kalau pengurangan, ini setelah tanda kurang ini harus dikurung. Sehingga menjadi, ini penyebutnya 2A, min B plus akar B kuadrat min 4AC min kali min
jadi apa? Plus. Plus B. Min kali min plus akar B kuadrat min 4AC. Nah, di sini ada min B plus B tadi, kalau sama, koefisiennya sama, ini sama-sama 1, tandanya min dan plus, maka dia akan apa tadi? Habis, Bu. Habis ya, min B tambah B berarti dia habis. Nah, terus ini kita anggap tadi 1 apel, ini kan positif. Ditambah 1 apel, berarti menjadi 1 apel tambah 1 apel, 2 apel. Berarti di sini menjadi 2, apelnya kan ini, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, karena ini kali kan, ini kali, berarti boleh dicoret, maka ketemulah rumus X1 min X2, rumusnya adalah akar B kuadrat min 4AC per A. Seperti itu. Atau B kuadrat min 4AC itu kemarin rumus apa? Apa? Rumus apa? Cari diskriminan. Ya, diskriminan. Berarti atau X1 min X2 itu rumusnya akar D per A. Nah, seperti itu. Nanti kalau ketemu soal langsung pakai rumus yang dikotai aja. Berikutnya, rumus hasil kali. Hasil kali berarti dikali. X1 kali X2 berarti min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A kali min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti min B dikali min B. Min kali min Plus, Bu. plus B kali B. Plus B kuadrat. B kuadrat. Ya, jadi hasilnya min B kali min B jadi B kuadrat. Kemudian plus kali min menjadi Minus, Bu. min. Nah, terus di sini kan akar kali akar. Ya, jadi gini, misalkan ada akar A dikali akar A. Ini sama dalamnya ya. Maka dia akarnya akan hilang. Hasilnya adalah dirinya sendiri. Berarti kalau akar B kuadrat min 4AC kali akar B kuadrat min 4AC hasilnya B kuadrat min 4AC. ya, B kuadrat min 4AC. Karena di sini pengurangan tadi harus di kurung. Ini ya. Per 2A kali 2A, 2 kali 2 4A, Bu. 4A kali A 4A kuadrat. ya, Bu. 4A kuadrat. Nah, lanjut. Karena ini ada kurungnya, berarti ini harus dijabarkan dulu. B kuadrat min kali B kuadrat menjadi min B kuadrat. Min kali min 4AC menjadi Plus 4AC. plus 4AC per 4A kuadrat. B kuadrat kurangi B kuadrat habis. Maka tinggal 4AC per 4A kuadrat itu sama kayak A kali A. Maka ini boleh dicoret, yang dicoret apa? 4A-nya, Bu. Ya, sama-sama punya 4A, 4A-nya coret. Maka ketemulah rumus C per A. Jadi X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Atau kecepatan Belum ada, Bu. yang lain? Yang lain bagaimana? Bisa dipahami 3 cara tadi? Insya Allah. Bisa, Bu. Oke, ya. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, ini ada soal seperti ini. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min x min 72 sama dengan 0. Ini kita identifikasi dulu. A-nya berapa? Satu, Bu. 1. A adalah angka di depan x kuadrat. Ini kalau nggak ada angkanya 1. B-nya? 1. Min 1. Min 1. Kalau ada 1. minnya ikut. C-nya? Min 72. min 72. Min 72, Bu. 72 ya. Baru kita bisa masukkan ke ini soalnya. Yang A itu X1 plus X2. X1 plus X2 tadi rumusnya, kita scroll dulu, nek belum hafal. Min B Rumusnya per apa? A, Bu. Ya, min B per A. Ya. Yang lain kalau belum hafal, nanti nyatetnya nanti aja. Ini udah bunuh record. Berarti min B per A. Nah, berarti ini rumusnya udah ada minnya, jangan dikorupsi. Terus B-nya berapa? Min 1. Min 1. A-nya? 1. 1. Berarti min kali min? Plus. plus Plus 1 bagi 1? 1. Oke, maka ketemulah hasilnya 1. Paham sampai sini? Ya, yang kedua, X1 min X2. X1 min X2 tadi rumusnya? Per B kuadrat C min 4AC per A, Bu. Ya, nah, lihat lagi kalau belum apa yang lain. Akar B kuadrat min 4AC per A. Jadi, akar B kuadrat min 4AC per A. Nah, sehingga kita masukkan angkanya akar. Hati-hati kalau angkanya negatif ini dikurung. Kalau nggak dikurung nanti hasilnya beda. Min 1 kuadrat, min 4, A-nya 1, C-nya min 72. Per A-nya 1. Min 1 kuadrat berapa? 1, Bu. 1. Min 1 kali min 1 berarti jadi positif 1 ya. Terus di sini ada min 4, ada min 72 berarti min kali min Plus. plus. Nah, 4 kali 1 kan masih tetap, berarti satunya diabaikan, nggak masalah. Terus ini kita kalikan di awang bisa ya. 4 kali 2, 8. 4 kali 7, 28. 28. Terus bawahnya per 1 itu kan nggak jadi masalah, diabaikan nggak masalah. Jadi akar 289. Akarnya 289? 17, Bu. 17. Oke, gitu ya. Lanjut C. X1 kali X2. X1 kali X2 tadi rumusnya? C per A, Bu. Ya, C per A. C-nya berapa C-nya? Negatif 72. 72 per 1. Karena pembaginya 1 berarti masih tetap di negatif 72. Nah, 3 ini adalah dasar untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Nah, kalau kita lihat soal D, E, F, G, H, itu kan udah mulai ada koefisiennya nih, 4x1 plus 4x2. 2x1 kali 3x2 dan seterusnya. Ini kan nggak ada hubungannya dengan ini kan, nggak ada hubungannya dengan ABC ini kan. Intinya kita punya
patokan itu punya kunci itu 3 rumus tadi. Nah, kan dari D sampai H itu kan nggak ada hubungannya dengan ABC. Maka cara mengerjakannya itu soal diubah posisinya sehingga menyerupai bentuk A atau B atau C. Kita coba lihat yang soal D. Soal D itu kan 4x1 plus 4x2. Oh, di sini tandanya plus. Tapi di sini ada angkanya 4. Kan nggak ada tuh tadi. Kita tadi adanya x1 plus x2. Nah, karena di sini tandanya plus, berarti dia berhubungan dengan yang A. Nah, sehingga soal ini harus kita ubah. Biar bentuknya kayak A, berarti bagaimana? Berarti A itu kan x1 plus x2. Nah, ini harus gini. Berarti 4-nya kita keluarkan. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Ini kan kalau kita jabarkan 4 kali x1, 4x1. 4 kali x2, 4x2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Yang lain? Ya. Nah, jadi ya karena ini plus maka hubungannya dengan rumus jumlah seperti itu. Nah, terus ini kan 4. Nah, x1 plus x2 kan tadi kita sudah ngitung. Ya nggak usah ngitung lagi, tinggal masukkan aja hasilnya tadi. Berarti x1 plus x2 hasilnya kan 1. Ya udah tinggal masukkan. Nah, jadi jangan ngitung 2 kali habisin waktu. Di 4 kali 1 ketemulah 4. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi nanti mau ketemu soal apa saja, kalau misal ini angkanya diganti, kok ini tandanya plus, ya udah sama seperti ini. Berarti hubungannya dengan rumus jumlah. Itu angkanya dikeluarkan taruh depan. Yang E. Yang E 2x1 kali 3x2. Nah, di sini tandanya kali, berarti berhubungan dengan rumus yang mana? C. C. Ya, karena ini kali ya. Oke. C itu x1 kali x2. Nah, berarti 2 dan 3-nya diapakan? 2 dan 3-nya diapakan? Ditaruh mana? Ditaruh depan. Ini ya. Jadi kan ini kan tadi soalnya kan 2x1 kali 3x2 kan artinya 2 kali x1 kali 3 kali x2 gini kan. Nah, kalau ini kita ubah posisinya aja kan nggak merubah konsepnya kan. Berarti ini 2 kali 3 kali x1 kali x2 kan maknanya tetap sama. Paham? Ya, Bu. Ya, nah 2 kali 3 ini kan kita ketemu 6. Nah ini tadi sudah ngitung, ini berapa ini tadi? Min 72. Min 72. Min 72. Sehingga plus kali min, Min, Bu. min 6 kali 2, 12. 12. 6 kali 7, 42. 42 nyimpen 1 ya. Jadi 43. Nah, negatif 432. Ya, gampang ya. Ya, Bu. Oke. Lanjut yang F. Yang F. Nah, sekarang yang F ada kuadratnya. Yang F x1 plus x2 kuadrat. Di dalam kurung itu rumus apa? Ini rumus yang A ya. Rumus jumlah ini berarti berhubungan dengan A. Nah, nanti setelah ini dipahami panahnya larinya kemana.
Dihubungkan dengan A. Berarti X1 plus X2 kan kita sudah ketemu. Berapa hasilnya tadi? 1. 1. Nah, tinggal dikuadratkan. 1 kuadrat berarti 1. 1 tuh. Oke, nggak hitung lagi. Ya, G lanjut. Yang G X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, F sama G artinya sama nggak? Sama, Bu. Sama. Oke, benar coba. Ini ada bilangan jangan 1. Ada 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. 4. 3 kuadrat 9. 9. Maka jumlahnya 13. 13. Oke. Kalau 2 tambah 3 kuadrat. Berarti kan yang dalam kurung dihitung dulu kan. 2 tambah 3 5. 5, Bu. 5 kuadrat. Hasilnya 25. 25. 25. Oke, kesimpulannya sama apa beda? Beda. Beda, Bu. Beda, Bu. Ya. Nah, kalau beda berarti ngitungnya bagaimana? Di kelas 8 dapat pelajaran aljabar kan? Iya. Iya. Iyanya ragu-ragu. Lupa. Nah, kan ada rumus gini. A kok saya tak kasih warna lain. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya, A kuadrat plus 2AB. Nah, ya, plus Kuadrat. B kuadrat. Nah, ingat rumus itu? Lupa, Bu. Ya, kalau lupa sekarang diingat-ingat. Sekarang kalau min A min B kuadrat. Sama konsepnya. Berarti jadi apa ini? Sama kayak tadi loh. A kuadrat. Gini kan? Ini perlu kasih panah ya, ikuti panahnya. Iya. Terus karena ini tandanya min, sini min ya 2AB. Terus yang belakang plus B kuadrat. Sehingga bentak kokean ngapal ke rumus. Jadi ini A plus minus B kuadrat. Kalau soalnya plus berarti tandanya plus semua. Nah, kalau soalnya min berarti di sini min belakangnya plus. Nah, ini kita ingat-ingat ini. Nah, dari sini sekarang mana itu dia? Ya, sini guys. Nah, sini. Ya. Oke, sekarang tadi kan misalkan berarti kalau jadi X1 plus X2 kuadrat pakai rumus yang tadi menjadi bagaimana? X1 kuadrat. Ya, benar. X1 kuadrat
plus 2x1 x2 plus 2x1 x2 plus terus x2 kuadrat. plus x2 kuadrat. Jadi x1 x2 cuma penggantinya A dan B tadi ya, konsepnya sama. Nah, di soal tadi yang ditanyakan cuma ini. Maka yang ini kita pindahkan ke sini. Sehingga menjadi X1 apa? X1 plus X2 kuadrat. Ini kan plus. Plus kalau dipindah jadi Dikurang 2x1 x2, Bu. ya sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, prosesnya dari sini. Maka ketemulah saat ditanya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, itu rumusnya X1 plus X2 kuadrat kurangi 2X1 kali X2. Nah, kita menemukan rumus baru ini berarti ya. Iya. Nah, sehingga untuk soal G, tadi kan pertanyaannya X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Berarti rumusnya X1 plus X2 kuadrat min 2x1 kali x2. Nah, ini kan yang di dalam kurung adalah rumus jumlah. Yang ini rumus hasil kali. Ya udah tinggal masukkan karena kita kan sudah ngitung tadi kan ya. Tadi jumlahnya ketemu berapa soal A? 1. Kalinya min 72. Ya, tinggal masukkan. Berarti 1 kuadrat kurangi 2 kali negatif 72. Nah, 1 kuadrat 1, min ketemu min, plus 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 7? 14. Sehingga jumlahnya 145. ya 145 gitu. Ya, nanti ini perolehan rumusnya tetap ditulis ya. Iya. Yang F, G, H. Yang H, X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, yang H, X1 kuadrat min X2 kuadrat. Ini rumus apa? Ini kemarin di pemfaktoran tuh kita ketemu ini. Kalian masih ingat X kuadrat min 9? Ini pemfaktorannya bagaimana? Ini pakai rumus yang akar kan? Ya, berarti bikin kurungan 2, tandanya plus dan min. X kuadrat akar X, 9 akarnya 3. Ya, ini ada hubungannya dengan ini. Ya. Ini jadi kalau kuadrat dikurangi, ini namanya rumus selisih 2 kuadrat. Nah, sehingga caranya tinggal bikin kurungan double, tandanya plus dan min. Karena ini sudah kuadrat, berarti di akarnya X1 kuadrat, X1. Akarnya X2 kuadrat, X2. Gitu. Nah, sehingga X1 plus X2 kan tadi kita sudah ngitung. X1 plus X2 berapa hasilnya tadi?
1. 1. 1. 1 kali X1 min X2 itu selisih. Selisih tadi berapa selisih? 17. 17. Oke. Berarti 1 kali 17, 17. Lanjut I. Yang I apa yang ditanya ya? 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, karena ini penjumlahan pecahan, maka ngitungnya diapakan? Disamakan dulu penyebutnya, Bu. Ya, disamakan penyebutnya. Karena penyebutnya X1 dan X2, berarti KPK-nya X1 kali X2. Sekarang, X1, X2 dibagi X1. Berarti X2, caranya gini ya. X1, X2 bagi X1. Kan ini yang sama coret. Jadi tinggal X2. X2 dikali 1. X2. X2. Nah, sama. X1, X2 dibagi X2. X1. 1, Bu. X1. X1 dikali 1. X1, Bu. X1. Maka kalau penyebutnya kita jadikan 1, ini jadi X1, X2, yang atas X2 tambah X1. X2 tambah X1 kita sudah punya ini belum? Sudah, Bu. Sudah. Kalau penjumlahan dibolak-balik kan sama. X2 plus X1 dan X1 plus X2 itu artinya sama. Berarti ini nilainya berapa yang atas? 1. 1. X1 kali X2 tadi berapa? Min 72. Min 72. Maka hasilnya adalah min 1 per 72. Seperti itu. Jadi misalkan nanti ketemu pecahan seperti ini, tapi kok atasnya nggak 1, yang penting kamu tahu jalannya gimana. Ya, jadi jangan asal ngapal ke rumus akhirnya aja, tapi ini harus tahu jalannya. Karena nanti soalnya ini pembilangnya bisa berubah-ubah gitu. Paham? Paham. Ya, jadi ketika ada semangat sekali. Ketika ada macam-macam pertanyaan seperti ini, berarti dasar kita cuma ini. Nah, misalkan ada soal gini, tiba-tiba yang ditanya langsung yang D, ya tetap kamu harus ngitung yang ABC itu dulu. Karena dasarnya dari situ. Tuh. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Nah, ini soal kedua. Nomor hilang. Nah, ini kan ada persamaan. Terus tiba-tiba ditanya ini. Kan? Ya, kayak yang benar maksud tadi. Berarti kita harus ngitung dulu apa? X1 plus X2. X1 min X2 dibutuhkan nggak? X1 min X2 dibutuhkan nggak? Ini soalnya plus sama kali. Enggak, Bu, tidak dibutuhkan. Nah, nggak butuh, nggak usah dihitung. Berarti ya kita butuh ngitung X1 plus X2 sama X1 kali X2, Bu. X2. Nah, gitu. Baru bisa jalan ke soalnya. Nah, ini nanti tugas dikerjakan. Bu Nur mancing aja. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 yang ditanyakan 1 per Y. Kok Y hurufnya? Ya nggak masalah. Kenapa? Karena di sini persamaannya variabelnya Y. Ya berarti di sini berarti pertanyaannya Y. Jadi mengikuti variabel. Kalau variabelnya X, ya di sini pertanyaannya X. Kalau ini plus, ini min, kita butuh nyari apa? Yang pertama.
Apa yang harus dicari dulu? Y1 Bu. Y1 plus Y2. Terus apa lagi? Y1 min Y2. Y1 min Y2. Terus kali butuh nggak? Butuh Bu. Kali butuh untuk mencari yang mana? Untuk mencari yang ini Y ya, yang cek Y kan. Untuk mencari yang ini kan, yang ini kan, ini butuh kali kan? Iya. Ya, Y1 kuadrat plus Y2 kuadrat ini butuh kali. Jadi hitung aja sesuai kebutuhan. Yang dibutuhkan ya yang itu harus dihitung dulu. Ini Y1 kali Y2. Semua soal di nomor 3, nomor 2, nomor 3, semua sudah ada di nomor 1. Cuma beda angkanya aja. Nanti silakan dicoba. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau bertanya, tanya dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti di SMA, semua materi kelas 9 ini nanti di SMA ketemu lagi. Ya ketemunya gini lagi, terus nanti ada berkembang lah, ada tambahannya. Oke, nggak ada yang bertanya? Benar lanjut. Ya, sekarang menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Akar-akar itu kan X1, X2 ya. Ada dua rumus. Rumusnya X min X1 kali X min X2 sama dengan 0, atau X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2. Ini adalah rumus jumlah, ini adalah rumus hasil kali. Hasil kali. Ya, ini dua-duanya itu kalau dihitung ketemunya sama. Nah, cuma terserah kamu nanti mau pakai rumus yang mana. Rumus 1 boleh, rumus 2 boleh. Kalau dilihat dari rumusnya, gampang yang atas apa gampang yang bawah? Yang atas, Bu. Gampang yang atas ngapalkannya. Kenapa? Karena yang bawah tuh kebanyakan X. Jadi bisa kebolak-balik. Tapi kalau menurut Bu Nur, ngitungnya gampang yang bawah. Nanti dicek. Masing-masing anak beda kan. Nanti terserah kamu mau pakai apa aja. Jadi ini kita cek dulu. Misal ada soal. Habis ya. Ini tak bikin soal sini bis. Soal. Yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Yang pertama 2 dan 5. Nah, ini Bu Nur pakai cara 1 dan cara 2. Ya. Cara 1 ya. Tadi rumusnya X min X1 X min X2 sama dengan 0. X1 dan X2-nya mana? 2 dan 5. 2 dan 5. Ini X1, ini X2, atau dibalik nggak masalah. Jadi kita masukkan jadi X kurangi 2, terus X kurangi 5 sama dengan 0. Terus kita kalikan X kali X berapa? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. X kali min 5. Min 5X. Min 5X. Min 2 kali X. Min 2X. 2X. Min 2X. Min 2 kali min 5.
10 plus 10. Plus 10. Jadi saat mengalikan tandanya ikut dikalikan ya, bukan angkanya aja. Sama dengan 0. X kuadrat kan nggak ada temennya, berarti masih utuh. Nah, ini X berarti dia masih punya temen, dihitung dulu. Utang 5, utang lagi 2. Berapa? Min 7. 7. Min 7X. Terus 10 nggak ada temannya, plus 10 sama dengan 0. Ketemulah ini. Kalau pakai cara kedua, tadi kan ada hubungannya dengan jumlah dan hasil kali. Jadi jumlahnya kita hitung dulu. X1 plus X2. Ini berarti 2 plus 5. 7. Kenapa kok nggak pakai rumus min B per A? Kan tadi X1 plus X2 rumusnya min B per A. Kenapa kok nggak pakai rumus itu? Karena B sama A-nya diketahui nggak? Tidak, Bu. Tidak, karena yang diketahui langsung X1 dan X2. Berarti ya langsung ditambah G, berarti nggak pakai ini. Terus kalau X1 kali X2 berarti berapa? 2 kali 5. Berapa kali berapa? Ya, 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Terus rumusnya, kalau kamu bingung ngapal ke panjang X-nya macam-macam gitu ya, jadi gini aja. X kuadrat min jumlah X plus kali. Jadi nggak kebanyakan X sehingga nanti resiko kebolak-balik. Jadi X kuadrat jumlah itu kan ini. Jadi 7X plus kalinya 10. Nah, enak yang mana? Enak yang atas menurut saya. Enak yang atas ya, terserah kamu lah. Jadi pakai dua cara itu ketemunya tetap sama. Kalau nggak sama berarti kamu salah ngitung. Kalau yang rumus 1 sumber kesalahannya, kalau yang nggak teliti ini min kali plus, plus kali min, nah ini di sini salahnya. Itu. Ya, salahnya di situ. Kalau ini kan sudah dihitung di awal, terus habis itu tinggal masukin aja. Ya, terserah kamu mau pakai yang mana, terserah. Nah, yang penting Pak. Sekarang yang kedua. Yang kedua, misalkan di sini ada pelan-pelan ini dari tadi positif semua, sekarang positif dan negatif. Negatif 5 dan 3. Silakan dihitung dulu. Diurat-urat dulu, nanti Bu Nur nunjuk. Boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2, terserah. Ya, dihitung dulu. Sudah, Bu. Sudah, kilat. Yang lain sudah belum? Belum, Bu. Belum. Ya, sabar ya, Zah. Nunggu dulu temennya. Baik, Bu. Sudah?
Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Yuk, siapa mau jawab dulu? Gantian nanti. Nggak apa. Saya Bu. Ya, Yesya. Yesya pakai cara berapa? Pakai cara 1 Bu. Cara 1. Yuk, kamu baca Bu Nur yang nulis. X plus 5, X min 3. Nah, oh gini ya, Sa. Dari rumusnya dulu, biar yang lain Oh, paham. betul. X Jangan gelap. min 1, X min X1, terus X plus X2, X min X2. sama dengan 0. Terus X minus 5 ketemu jadi plus 5, Bu. ya, nanti terus Di X min 3. sama dengan 0. Ya. Karena ini min dan min, nanti tandanya diubah dulu jadi X Plus 5, plus 5. X min 3. Ada min 0. Jadinya X apa? kuadrat min 3X plus 5X min 15 sama dengan 0. Ya, lanjut. Jadinya X kuadrat plus 2X min 15 sama 0. Ya, yang lain sama? Yang lain jawabannya sama nggak? Ada yang pakai cara 2? Enggak. Ada yang pakai cara 2? Pakai cara Enggak. 1. Ya. Oke. Jadi di sini bedanya ini tandanya double. Kalau tandanya double harus diubah dulu, baru bisa dipanah-panah gitu ya. Jadi hati-hati. Ya, jangan korupsi min. Lanjut. Yang C. Yang C. Negatif 7 dan negatif 7 dan kok hilang HP. Kayak mana tadi? Oh ini. Negatif 7 dan negatif negatif 8. Ya, dicoba. Coba dulu. Sudah, Bu. Sudah? Siapa itu? Sudah, Bu. Siapa itu? Ya. Yang lain? Belum, Bu. Belum. Ini yang jawab berapa anak sih? Kayak suaranya 1, 2, cowoknya 2, ceweknya berapa ini? Saya 1. Nah, 1 toh. Nah, yang lain kemana? Aku. Cowoknya yang 1 siapa? Aziz. Siapa sih? Yang 1 namanya Sultan, siapa? Bu. Ini siapa aja? Oh, Sultan. Ya. Yesya Sultan. Terus yang cewek siapa? Saya Fadila, Bu. Fadila. Iya. Fadila sama siapa lagi? Saya, Bu. Erika. Ayo saya siapa? Siapa? Erika, Bu. Erika. Erika. Ya. Ini berarti privat ya? Berempat kok. Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, habis ya Udah, Bu. udah. Yang lain, ya. Siapa mau jawab? Saya, Bu. Saya ini siapa? Sultan, Namanya Sultan. disebut aku. Kata Sultan, ya. Sultan ya, Tan. Pakai cara berapa? 1.
Cara 1. Rumusnya tulis dulu. Yuk, Tanti baca. X min X1, Mm-mm. X min X2, X2 sama dengan 0. Terus X min min 7, terus terus X min min 8. ya, sama dengan 0. Terus Jadi X plus 7 sama X plus 8. ya. Terus hasilnya Terus X kuadrat plus 8X. terus 8X plus 7X plus 56. hasilnya X kuadrat plus 15X plus 56 sama dengan 0. yang lain sama? Iya, Bu, sama. Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, kita lanjut sekarang kalau pecahan. Yay. Kalau pecahan, nah nanti enak yang mana? Misalkan berarti ini nomor berapa? D ya? D. Misalkan ada 5 dan negatif setengah. Kalau pakai cara 1, berarti X min X1, X min X2 sama dengan 0. X min 5, X min setengah sama dengan 0. X min 5, X plus setengah sama dengan 0. Sampai sini paham? Ini masih sama kayak tadi. Sampai sini paham? Ya, sekarang lanjut. X kuadrat plus setengah X min 5X. Min kali plus min ya. Ini ngalikannya dengan pembilangnya. 5 kali 1, 5, penyebutnya masih utuh. Sama dengan 0. 2. Min 5 sini per paham? 2. Ya. Paham, Bu. Ya. Karena di sini pecahan, sebelum dihitung, diubah dulu jadi nggak pecahan. Nanti tarik garis, kalikan KPK penyebut. Karena penyebutnya 2, ya udah berarti dia KPK-nya 2. 2 kali X kuadrat, itu 2X kuadrat. Kalau ada penyebutnya dibagi dulu. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1X. 2 kali negatif 5X, berarti negatif 10X. 2 bagi 2, 1 kali 5. 5. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu, paham. Bisa dihitung kayak tadi. 2X kuadrat. Ini 1 kurangi 10. Berarti negatif 9X kurangi 5. Nah, hasilnya ini. Ini kalau pakai cara 1. Kalau pakai cara 2, berarti X1 plus X2 itu 5 tambah negatif setengah. Berarti 5 kurangi setengah itu 4,5. Jadikan pecahan biasa. 4 kali 2, 8 tambah 1. 9 per 2. X1 kali X2, 5 kali negatif setengah. Berarti negatif 5 per 2. Ini rumusnya X kuadrat min jumlah X plus kali
sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 9 per 2X plus min 5 per 2. Nah, kalau masih ada tanda yang double, diubah dulu. Ini min ya. X, ini langsung tarik garis, kali 2, 2X kuadrat, min 2 bagi 2, 1 kali 9, 9X, terus ketemu min 2 bagi 2, 1 kali 5. Nah, ketemunya sama. Enak yang mana? Tetap enak yang satu. Yang satu. Yang satu. Ya. Ya, sekarang dicoba yang ABCD E sekarang. E. Sepertiga dan negatif 1/5. Yuk dicoba. Sama aja nanti. Udah. Ya, yang lain? Belum, Bu. Ya, tunggu saya. Erika dijawab yuk. Erika udah belum? Ya, Kak, Erika. Halo, Erika. Erika. Tova Fadila dulu. Erika sudah belum? Oh, bentar ya. Sabar.
Atau Fadila dulu? Fadila sudah? Belum. Oh, belum. Sultan? Belum, Bu. Ya, Bu. Buat saya boleh. Ya. Sampai dia jadi bagi-bagi ya, Za. Oh, baik, Bu. Sampai mana? Bu Iswari mau jawab. Oke, Iswari. Yo, Iswari. Dibaca. Rumusnya X min X1 sama X min X2 sama dengan 0. Ya, terus. Terus dimasukkan X min sepertiga sama X min 1/5. Terus. X min sepertiga sama X plus 1/5 Ya. Terus. dikali jadi X kuadrat. Hmm. X kuadrat ditambah 1/5 X min 1/3 X min 1/15 sama dengan 0. Ya, 1/15. Ya. Terus. Dikali KPK-nya yaitu 15. Ya, jadinya 15X kuadrat tambah 3X 3X ditambah Terus? min 5X min 5X ya. min 1 sama dengan Min 0. 1 sama dengan 0. Terus Terus hasilnya 15X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. ya. Oke, bagaimana dengan yang lain? Sama, Bu. Atau ada yang beda? Yang lain? Siapa Sama. itu tadi? Sama? Oke, paham ya berarti ya Sama. sampai sini? Yeah. Ya. Paham, Bu. Materi kita hari ini berarti rumus jumlah, selisih, hasil kali, sama menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Ini nanti perhatikan tadi soalnya yang atas itu udah ya tadi ya. Sekarang yang menentukan ini nanti dicoba. Berarti ini 4 dan 10. Negatif 5 dan negatif 7. 2/3 dan 1/4. Oke, 3. Berarti tugasmu berapa? 1, 2, 3. Sama tadi 2, tapi beranak. Ini ya. Oke. Nah, ini nanti wordnya Bu Nur share di WA. Terus tugasnya dikumpulkan di Teams. Nanti Bu Nur buatkan kolomnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih.
Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Dit. Sama-sama, boleh live ya. Baik, Bu.